Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di SDN 025 Sekebilir dalam rangka untuk mewawancarai Kepala Sekolah Pak Eldam Lidra SPD untuk memenuhi tugas LMS, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Oke, sama-sama kita masuk. Belum sudah. Kakak masuk. Assalamualaikum Pak. Lama tak jumpa ya Pak ya? Iya. Ingat Pak sama saya lagi Pak. Kita kan dulu bersama di SD Serang ya Pak ya. Kemudian Bapak jadi kepala sekolah di SD 26. Kemudian pindah ke SD 7 ya. Sampai hari ini Bapak sudah di SD 25. Dan saat itu saya pindah ke Sungai Guntung, kan Pak? Kemudian saya pindah ke SD 10. Begini Pak, saya kemari dalam rangka memenuhi tugas program calon penggerak. Masih calon Pak? Ada lolos nanti. Nah, di program ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sebanyak 2 atau 3 orang. Nah, Bapaklah terpilih sebagai salah seorang yang kami wawancarai. Bersedia Bapak diwawancarai? Insya Allah. Alhamdulillah. Sedikit mengganggu waktu Bapak ya Pak. Dengan lamanya waktu Bapak menjadi kepala sekolah, karena sebelumnya mohon maaf Pak, saya juga sudah mengikuti perkembangan Bapak, lebih kurang mungkin 15 tahun Bapak jadi kepala sekolah Pak ya. Nah, jadi mungkin selama itu apakah Bapak pernah menghadapi sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan? Kalau permasalahan yang signifikan tidak. Nah, masalah yang tidak terlalu berarti lah ya Pak ya. Begini Pak, kurun waktu 15 tahun itu mungkin walaupun itu masalahnya kecil, tapi mungkin kan kita bisa identifikasikan ya Pak ya. Masalah yang Bapak hadapi itu masalah dilema etika atau bujukan moral? Yang banyak terjadi itu etika. Dilema etika Pak ya? Nah, moral jarang sekali. Nah, kita di SD ini sangat jarang terjadi permasalahan moral. Jadi, kalau di SMP misalnya di SD itu kurang. Ya, kalau di sekolah lain mungkin ada, tapi di sekolah yang saya duduk itu tidak ada yang masalah moral. Alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak, bagaimana Bapak apa sanggaran Bapak untuk mengidentifikasi ini dilema etika, ini bujukan moral, bagaimana? Kalau landasan kita, ya pertama seorang yang beragama, itu landasnya ke agama. Tentang masalah etika, kita bukan masalah moral, bukan. Jadi itulah memang masalah yang untuk mengidentifikasi. Jadi terjadi dengan masalah agama lah yang harus. Nah, kalau seandainya dilema berarti Bapak berada di sebuah simpang gitu ya Pak ya, di mana dua sisinya benar sama benar gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau bujukan moral antara benar atau salah. Nah, kalau seandainya Bapak berada di di dilema etika, apa yang Bapak lakukan? Ya, kita lakukan memberikan suatu contoh ya anak-anak kurang disiplin tentang kehadiran. Kita harus memberikan contoh bagaimana hadir itu lebih cepat. Tentang kebersihan, dan kita harus juga berikan contoh bagaimana cara membersihkan. Tidak jarang saya kalau sekolah memberikan contoh untuk menyapu segala macamnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita memberikan contoh teladan kepada siswa tersebut. Nah, apakah putusan yang Bapak ambil begini Pak, mungkin tidak semua orang akan senang dengan putusan yang kita ambil ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal itu Pak? Kalau kita menyikapi hal itu, kalau keputusan itu sudah kita ambil, itu harus kita jalankan dan harus terlaksana. Apapun permasalahannya yang harus itu
kita harus terlaksana. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi, Bapak berpijaknya berprinsip seperti apa? Apa prinsip Bapak waktu mengambil keputusan itu? Prinsip pertama yang diambil prinsip musyawarah. Musyawarah kita selesaikan permasalahan dengan demokrasinya. Nah, itu baru kita setelah ambil keputusan baru kita laksanakan. Begini Pak, ini di dilema etika Pak. Di mana dilema etika ini Bapak mungkin berada di satu simpang tadi, benar sama benar. Seandainya itu benar sama benar, Bapak untuk mengambil keputusan itu apa yang jadi indikator Bapak mengambil keputusan itu? Bapak, pertimbangan Bapak seperti apa gitu? Kalau dilemanya benar sama benar atau sama-sama harus dikerjakan, jadi kita harus salah satunya harus gugur, salah satunya, karena untuk secara bersamaan tidak mungkin bisa kita laksanakan. Jadi harus gugur salah satu keputusan, jadi satunya yang bisa kita laksanakan. Nah, apa langkah-langkah Bapak istilahnya mengambil tadi keputusan tersebut agar waktu menggugurkan itu yang kita gugurkan adalah pilihan yang mungkin bukan skala prioritas. Bagaimana Pak? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu tadi kita harus memperhatikan. Ya, dikenali dulu kasusnya itu Pak ya? Ya, kasusnya kita perhatikan, baru kita tunjukkan. Adakah pengujian itu Pak? Misalnya untuk dilema etika atau bujukan moral, supaya kadang gini Pak, setelah kita ngambil keputusan ada rasa bertanya-tanya dalam hati kita, apakah benar tak nih putusan yang saya ambil gitu Pak? Pernah tak Bapak mengalami hal seperti itu di hati dan pikiran Bapak? Kalau saya alhamdulillah insya Allah tidak ada terjadi dilema berputar kembali pemikiran saya, karena pemikiran saya itu harus yang jadi baru kita ditetapkan. Jadi apa contoh kalau menunjukkan guru, lalu memberikan tugas guru, kita tanyakan dulu mampu tidak dia tugasnya ini. Kalau tidak mampu, jangan ditunjuk. Bapak kan di sekolah ini tidak sendirian ya Pak ya. Saya yakin dan percaya Bapak menyadari bahwa sekolah itu tidak akan bisa hebat oleh Bapak sendiri gitu Pak ya. Pasti ada kolaborasi ya Pak ya. Bukan saya ingin bertanya terlalu jauh tidak Pak, tapi ini memang ingin saya pertanyakan menyangkut memang di LMS. Adakah seseorang yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan? Atau dia mempermudah Bapak atau membantu gitu? Insya Allah kalau untuk mempengaruhi tidak ada, karena saya bukan orang yang termasuk orang bisa dipengaruhi. Yang mudah dipengaruhi Pak ya. Karena tapi kalau untuk membantu penyelesaian, untuk membantu apa ya itu banyak. Kalau untuk kegiatan menjatuhkan, nah itu tidak ada. Alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak. Rencana Bapak ke depan sebagai pimpinan nih dalam mengambil keputusan apa Pak? Rencana ke depan. Istilahnya kalau rujukan moral itu pasti antara benar dan salah, itu mungkin kita bisa membedakan semuanya Pak ya. Tapi di saat kita berada di sebuah dilema, sama dengan ibarat kita memakan buah simalakama ya Pak. Dimakan nanti mak, dan dimakan nanti Bapak. Nah, kalau seandainya Bapak dipertemukan lagi dengan kasus seperti itu, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan? Rencana kita harus perhatikan juga, perhatikan kegiatan-kegiatan apa kira-kira. Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan, jangan dilaksanakan. Kita tutup permasalahannya. Dilaksanakan kegiatan yang mampu sesuai dengan kekuatan kita sekolah. Nah, seandainya begini Pak, apakah ada Pak misalnya masalah di dilema etika, walaupun itu tidak begitu signifikan ya Pak ya, cuman memang harus Bapak putuskan. Apakah Bapak putuskan saat itu juga, atau Bapak butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan itu? Kalau dilema tadi, dilema matematika namanya istilahnya itu saya harus selesaikan saat itu juga. Tidak bisa saya selesaikan untuk ditunda atau diapakan.
Makanya kenapa? Karena masalah itu kalau kita tunda akan membuat permasalahan baru. Jadi harus diselesaikan permasalahan itu. Kalau bisa diselesaikan, kalau tidak bisa diselesaikan, ya kita cari penyelesaiannya yang terbaik. Begini Pak, maaf Pak, mungkin agak berbeda bisa bertanya. Hal-hal efektif apa saja yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan masalah Pak? Hal-hal efektif. Ya, yang hal efektifnya kita ambil contohnya ya suatu kegiatan anak tidak apa kan tidak ini peraturan sekolah. Contohnya Ya contohnya. melanggar lah gitu ya peraturan atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini Pak ya. Jadi kita harus panggil anak itu, kita berikan arahan sehingga mampu dia melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti di sini fungsi kontrol Bapak itu sebagai manajer ya Pak ya? Ya. Jadi kita harus panggil mereka. Jadi ya ini ada anak-anak biasanya pulang sekolah buka sepatu. Buka sepatu dia pulang sekolah di dindingnya. Itu kita harus atasi. Oh, gitu. Jangan dibiarkan mereka buka sepatu pulangnya sampai ke rumah. Jadi kita harus suruh ditahan mereka, disuruh pasang sepatu. Jangan sampai anak itu buka sepatu sampai ke rumah. Iya. Itu salah satunya. Oke Pak, saya rasa Pak cukup pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan. Semoga ini bermanfaat buat kami semua ya Pak ya, dalam rangka penyelesaian program guru penggerak. Doakan kami bisa lolos sampai akhir ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sukses menjadi guru penggerak Amin. Kabupaten Kerinci. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup. Maksudnya penutup. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Pak Elda Midra SPD selaku Kepala Sekolah SDN 025. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.